kalau tidak ingin mahasiswanya melihat course-nya Bapak Ibu bisa setting saja di sini. Ya, atau tidak masalah, dibiarkan saja. Yang penting ada satu mahasiswa di sini. Di sini Bapak Ibu bisa lihat list pesertanya. Bapak Ibu pegang data disimak, Bapak Ibu lihat di sini. Kalau sampai ada perbedaan, misalnya ternyata ada mahasiswa disimak, ternyata tidak muncul di OASE. Nah, ada kemungkinan. Kemungkinannya adalah memang mahasiswanya belum pernah mengakses OASE. Jadi, Bapak Ibu mungkin punya media lain untuk berdiskusi dengan mahasiswanya, infokan ke dia, apakah sudah mengakses OASE apa belum, gitu kan. Kalau dia belum mengakses OASE, pasti belum muncul di sini. Ini sering menjadi isu. Nah, mungkin suruh dia menunggu beberapa menit kemudian, terus dia login lagi, pasti akan muncul di sini. Kalau sampai sekian lama, misalnya mahasiswanya ternyata sudah login, tapi dia belum muncul di OASE. Nah, Bapak Ibu terpaksa mempergunakan cara berikutnya, yaitu dengan memasukkan mahasiswanya secara manual seperti itu. Tapi ini lakukan hanya ketika dia sudah masuk ke OASE dan sudah punya bukti dia login ke OASE, tapi dia belum muncul di course. Caranya adalah Bapak Ibu dari enroll user ini. Enroll user, Bapak Ibu cari namanya di sini. Misalnya namanya adalah, misal seperti ini. Oh iya, dia ada, terus dia belum masuk di daftar peserta. Bapak Ibu tinggal cari namanya, klik orangnya, pastikan role-nya Bapak Ibu berikan dia student seperti itu. Setelah itu, Bapak Ibu tinggal klik enroll user. Nah, dia akan langsung menjadi peserta di sini. Itu adalah ketika mahasiswa yang seharusnya ada di daftar peserta tapi tidak masuk. Nah, bagaimana dengan tim teaching seperti itu? Tim teachingnya tadi katanya Pak Oke bilang sudah akan langsung dimasukkan. Ternyata belum masuk. Nah, kemungkinan pertama pasti dia belum pernah mempergunakan OASE. Tapi kalau sampai, ini kecil sebenarnya kemungkinannya terjadi, kalau sampai dia sudah mempergunakan OASE tapi belum masuk ke kelas, sama kayak tadi caranya, enroll orangnya, enroll user, terus cari namanya di sini. Situ, misalnya saya masukkan, saya cari Bu Desa Nila misalnya. Ya, ya misalnya saya masukkan di sini Pak Widi misalnya, Pak Widiarta. Tapi role-nya berikan role manager ke tim teaching kita seperti itu. Sehingga tim teaching kita bisa bisa mengelola kelas juga seperti itu. Itu case yang bisa terjadi. Nah, yang penting Bapak Ibu tahu solusinya sehingga nanti tidak menjadi liar seperti itu. Kadang-kadang karena tidak tahu solusinya bingung jadinya Bapak Ibu seperti itu. Itu dari sisi partisipannya. Saya kira itu bisa dipahami. Nah, berikutnya tentu adalah course-nya. Kita kembali lagi ke awal. Kadang-kadang Bapak Ibu kan menerima nama mata kuliah itu sesuai dengan nama mata kuliahnya Bapak Ibu. Tapi OASE itu memberikan juga yang namanya short name seperti itu. Kayak ini, angka-angka seperti ini. Angka-angka ini adalah kode dari kode fakultas, kode prodi, dan kode mata kuliah. Nah, Bapak Ibu bisa merubah sebenarnya. Kembali lagi ke gerigi merah ini. Terus lakukan dia di bagian course, edit course setting. Di edit course setting ini Bapak Ibu bisa merubah course full name, boleh Bapak Ibu rubah. Course short name, boleh Bapak Ibu rubah ini. Karena agak bingung dengan angka-angka kan, Bapak Ibu bisa rubah. Atau mungkin disamakan dengan ini, boleh. Yang Bapak Ibu tidak boleh rubah, itu adalah yang course ID number. Ini jangan sama sekali dirubah, karena Bapak Ibu akan dikeluarkan dari course ketika Bapak Ibu merubah course ID number ini. Karena ini adalah pengenal dari OASE dan SIMAK-nya seperti itu. Jangan sama sekali merubah ini.
nanti Bapak Ibu akan dikeluarkan dari gininya, dari apa namanya, dari course-nya ini. Yang lain-lain saya kira bisa ditambahin course summary di sini. Beberapa peserta kayaknya sudah melakukan itu. Kalau ingin ditambahkan gambar, tinggal ditambahkan saja. File upload juga Bapak Ibu bisa batasi. Umumnya sih dibiarkan tetap. Habis itu kita selesai di sini. Itu biasanya yang dilakukan di awal-awal ketika mendapatkan course di Oase. Tentu course kosongan ini akan membuat stres kita agak meningkat sih biasanya. Karena course-nya masih kosongan seperti itu, terus tiba-tiba sudah akan segera melaksanakan perkuliahan. Nah, ada case sebenarnya, Bapak Ibu bisa memiliki course, atau mungkin sebelumnya, tahun sebelumnya Bapak Ibu pernah mengelola course. Bapak Ibu bisa pakai lagi gininya, apa namanya, bisa pakai lagi materi-materinya. Jadi course yang sebelumnya, misalnya tahun lalu, itu akan tetap ada di Oase beserta konten-kontennya. Terus sekarang misalnya course yang sama, nah kita bisa ambil konten-konten itu kita pakai sekarang dengan mahasiswa-mahasiswa kita yang sekarang. Pernah ada diskusi dulu, bagaimana kalau course-nya itu saja kita pakai lagi, mahasiswanya dihilangkan, seperti itu. Cuman kita berpikir juga, siapa tahu diperlukan untuk kebutuhan akreditasi. Kadang-kadang akreditasi kan meminta data berapa yang menjalankan blended learning, berapa yang menjalankan online learning, seperti itu. Siapa tahu ada asesor datang, terus dia ingin ngelihat ke learning management sistemnya, makanya kita biarkan data di mata kuliah, di semester sebelumnya untuk tetap ada di sana. Kalau sekarang mata kuliahnya muncul baru lagi, itu kita bisa ambil datanya saja dengan mata kuliah ini. Nah, kita belum memikirkan berapa lama mata kuliah itu akan tetap ada, karena kan pasti akan membebani server dan lain sebagainya. Itu akan menjadi diskusi selanjutnya lagi. Apakah 3 tahun atau entah 5 tahun, nanti bisa dihapus lagi, itu akan menjadi diskusi selanjutnya. Sudah ada di panduan sebenarnya untuk menambahi mata kuliah, Bapak Ibu kembali ke gerigi merah ini. Setelah itu, nah Bapak Ibu bisa lakukan import di sini. Nah, import ini akan muncul mata kuliah yang Bapak Ibu ampu di sini. Di semester sebelumnya, seperti itu. Nah, agar tidak membingungkan, Bapak Ibu sepertinya bisa mengganti sih nama mata kuliahnya dengan memberikan di depannya semesternya gitu, biar membedakan. Karena mata kuliah akan ada banyak sekali di My Course ini. Jadi Bapak Ibu bisa ganti saja nama depannya untuk membedakan dia di semester berapa, seperti itu, atau tahun ajarannya. Ya, kalau Bapak Ibu baru mempergunakan satu course, tapi nanti kalau sudah lewat 3 tahun ajaran, kan bisa jadi sudah ada 8 atau 10 course. Nah, itu akan membingungkan jadinya, mana yang tahun kapan, seperti itu. Bapak Ibu ubah saja namanya dengan cara yang tadi. Seperti itu untuk proses importnya. Oh ya, import, tinggal dipilih mata kuliahnya, diklik, habis itu tinggal next, continue, itu sudah akan langsung berpindah semua kontennya, seperti itu. Seperti yang ada di panduan yang kemarin. Itu isunya. Yang lain-lain sebenarnya hal-hal teknis saja. Nah, kalau kita tidak memiliki course sebelumnya, berarti kita memang harus mengisi satu persatu materinya, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itulah yang kenapa tadi di awal kita katakan bahwa diperlukan kemampuan komputer dan diperlukan kemampuan internet. Paling hanya untuk klik saja sebenarnya. Nah, Oase akan memberikan halaman kosong seperti ini. Topiknya di awal hanya ada 4. Nanti bisa ditambahkan lagi. Jadi tadi Bapak Ibu sudah tahu gerigi merah ini. Terus yang paling penting Bapak Ibu perlu ketahui adalah ini, pad-nya ini. Nanti kalau Bapak Ibu bingung sudah di mana, kembali ke sini saja Bapak Ibu. Ini adalah nama mata kuliahnya. Misalnya sudah sempat ngeklik apa gitu, sudah sempat ngeklik user, sudah sempat ngeklik enrollment method, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bingung ini, saya sekarang di menu mana, kayak gitu. Mana baliknya, kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini juga kadang-kadang meningkatkan stres level kita, terus kita langsung mengatakan bahwa nggak enak nih ber-PJJ seperti itu. Nah, Bapak Ibu perlu paham dulu dengan lingkungan kerjanya. Jadi ketika sudah ada di menu mana, Bapak Ibu ingat aja kembali ke atas ini. Ada oh, ini dia nama course saya. Bapak Ibu tinggal
klik saja untuk Bapak Ibu kembali ke tampilan awalnya seperti itu. Jadi di sini dipastikan Bapak Ibu ingat, kalau sudah tersesat kemana, Bapak Ibu kembali ke sini, klik nama mata kuliahnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum ganti short name-nya, di sini yang muncul adalah kode-kode yang tadi seperti itu. Itu hal penting. Terus yang penting Bapak Ibu tahu sebenarnya adalah sidebar. Ini juga kadang-kadang memunculkan stress level jadi meningkat gitu. Karena sidebar ini bisa dihilangkan mempergunakan yang paling kiri ini. Kalau nggak sengaja Bapak Ibu ngeklik hide sidebar, terus Bapak Ibu mencari menu-menu itu, nah bisa jadi langsung tidak menemukan karena dia sebenarnya ada di sebelah kiri. Jadi hide sidebar, show sidebar. Ini penting Bapak Ibu untuk ketahui. Terus untuk Bapak Ibu bisa mengedit atau menambahi materi, Bapak Ibu harus masuk ke yang namanya menu editing. Menu editing itu harus diaktifkan mempergunakan tombol merah ini. Turn editing on. Jadi harus di-on-kan dulu untuk bisa melakukan editingnya. Tinggal diklik saja, akan langsung terlihat perbedaan di layarnya, sudah ada muncul sudah akan ada muncul menu-menu yang bisa kita tambah. Nah, di Oase itu ada dua komponen, ada dua bagian sebenarnya yang penting yang disebut dengan activity atau resource. Nah, kalau ngomongin resource itu biasanya lebih ke konten. Kontennya bisa ditambahin teks, bisa ditambahin gambar, bisa ditambahin video, bisa ditambahin file, itu namanya resource. Kalau activity itu kayak memberikan kuis, memberikan tugas, memberikan forum, memberikan workshop, itu sering disebut sebagai activity seperti itu. Jadi ada dua hal yang dibedakan di sini. Cara mengisinya itu sama saja. Setelah klik turn editing on tadi, Bapak Ibu tinggal langsung saja klik add activity or resource pada topik yang diinginkan. Nah, di awal biasanya tidak langsung masuk ke topik-topik Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus mengisi dengan deskripsi mata kuliahnya dulu di sini. Deskripsi mata kuliah biasanya ada teksnya, ada gambarnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal menambahi saja dari sini. Ada activity or resource, di sini sudah ada list activities. Seperti yang saya bilang tadi, ada assignment, ada game, ada quiz. Nah, kalau resource itu ada file, ada folder, ada label, ada URL, seperti itu. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih yang mana mau Bapak Ibu tambahkan. Di awal-awal biasanya nggak langsung assignment, nggak langsung quiz. Karena yang namanya pembelajaran biasanya kan kita mulai dari materi dulu. Setelah ada materi, baru kita masuk ke diskusi. Setelah kita sesi diskusi, baru biasanya diakhiri dengan assessment. Atau mungkin kalau kita ingin memberikan self-assessment, materinya ada dulu, nanti dibuatkan kuis sesuai dengan materinya itu. Intinya yang pertama Bapak Ibu perlukan itu adalah kontennya dulu. Itulah yang bisa kita tunjukkan sekarang. Minggu depan adalah tugasnya, minggu berikutnya adalah kuisnya, seperti itu. Jadi di awal Bapak Ibu memang harus punya konten terlebih dahulu agar ada bahan pengayaan materi buat gininya, buat mahasiswanya. Sama kayak di konvensional juga seperti itu. Pasti kita memberikan materi dulu, mungkin berpresentasi dulu, baru diakhiri dengan ada asesmen. Jadi contohnya apa? Ya label. Label ini yang paling sederhana sebenarnya. Label itu bisa dipakai untuk menambahkan teks. Tinggal ditambahkan saja di sini. Dan seterusnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, bisa dari sini atau bisa di drag and drop saja gambar seperti yang kami tunjukkan kemarin di kami tunjukkan kemarin di panduannya seperti itu. Yang paling bisa ditambahkan dari label lagi sebenarnya adalah video ya, Bapak Ibu. Videonya kami sarankan memang bukan mengupload video langsung dari Oase, karena memang Oase itu dibatasi maksimal uploadnya adalah 10 mega. Bisa sebenarnya mengupload video dari menu ini, mengupload video, tapi apa sih
bentuknya video yang 10 mega kan pasti kualitasnya tidak bagus seperti itu. Video-video sekarang kan pasti sudah ratusan mega ukurannya. Jadi daripada memaksakan videonya menjadi kecil untuk ditaruh di Oase, nah sebisanya Bapak Ibu upload dulu videonya di YouTube, kemudian kita sematkan linknya di Oase seperti itu. Jadi bisa ditambahkan di sini. Dan biasanya video ada di deskripsi, biasanya ada di materi. Ya, ini misalnya teks, kita simpan. Sudah, itu fiturnya label. Label dipergunakan untuk menambahkan teks dan menambahkan gambar. Anggap saja di sini Bapak Ibu mengisikan deskripsi mata kuliahnya. Terus, apalagi yang Bapak Ibu bisa tambahkan sebagai konten? Biasanya konten itu berbentuk video ya. Itu biasanya ditaruh di topik 1. Nama topiknya Bapak Ibu bisa rubah, hanya tinggal klik ini saja. Topik 1, perkenalan materi, misalnya seperti itu. Untuk menyelesaikannya Bapak Ibu tinggal klik enter saja. Sudah ada topik 1. Nah, terus Bapak Ibu tinggal tambahkan di topik 1 materinya Bapak Ibu. Misalnya materinya Bapak Ibu adalah berbentuk video, atau berbentuk file, atau berbentuk URL, seperti yang kemarin muncul di panduan itu. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan file, bisa menambahkan link website, bisa menambahkan video, itu bisa Bapak Ibu tambahkan sebagai materi. Kalau Bapak Ibu punya materi original, artinya memang materi Bapak Ibu sendiri, bisa. Atau mungkin Bapak Ibu kontennya tidak original, atau mungkin ada sumber dari mana, di website mana, itu bisa juga ditambahkan. Kita coba contohkan ya Bapak Ibu, beberapa di sini. Misal apa? Kita ingin menambahkan, bolehlah video misalnya. Video misalnya, kita cari-cari dulu videonya. Misalnya ini video yang kita perubahan di tengah kekeringan. Ya. Seperti itu, sudah dapat videonya. Bapak Ibu tinggal klik kanan saja di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal copy embed code. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah copy kode smart, seperti itu. Bapak Ibu tinggal klik. Nah, di ininya Bapak Ibu, di Oase-nya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu tinggal tambahkan, bisa tambahkan label, bisa tambahkan page, bisa tambahkan URL juga, terserah Bapak Ibu mempergunakannya. Jadi video ini bisa disematkan di mana saja, yang penting ada editor. Editor itu maksudnya adalah kayak, misalnya saya contohkan di sini mempergunakan label. Misalnya kita pergunakan label, boleh, tidak masalah. Yang penting ada editornya ini, ada editor seperti ini, Bapak Ibu sudah pasti bisa menaruh videonya. Tapi Bapak Ibu harus masuk ke menu yang lebih advance di dalam. Tombol ini dipergunakan untuk menambahi menu-menunya lagi. Nah, diklik akan muncul tombol-tombol banyak. Bapak Ibu klik yang paling kanan ini. Seperti itu. Bapak Ibu bisa berikan deskripsi di sini. Simaklah video tentang materi ini dan seterusnya. Ini contoh aja Bapak Ibu ya, titik-titiknya jangan ditiru nanti. Diperjelas saja deskripsinya di sini. Terus Bapak Ibu di sini paste yang tadi Bapak Ibu salin dari internet. Seperti itu. Nah, Pak Kos, boleh bertanya sebentar? Silakan Pak. Bedanya embed link dengan copy link itu seperti apa Pak ya? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Karena ini kebetulan di sini. Kalau kita klik kanan di sini akan muncul copy video URL, terus copy embed code. Kalau copy embed code itu maksudnya adalah agar video YouTube ini bisa disematkan di web lain dan diputar di sana seperti itu. Kalau copy video URL itu muternya harus dari YouTube-nya langsung seperti itu. Nah, kalau copy embed code itu videonya kita tidak perlu ke YouTube, tapi itu langsung dijalankan di mana kita meletakkan copy embed code-nya itu. Jadi yang contohnya misalnya kita pakai dia di Oase di sini. Nah, ini akan bisa langsung dijalankan di Oase-nya. Kalau copy URL ini kita harus dijalankan di YouTube-nya seperti itu. Jadi misalnya kita ini save and return to course.
Nah, dia akan langsung muncul di sini. Jadi kita tidak perlu ke YouTube untuk menjalankan videonya seperti itu, karena itu sudah disematkan di sudah disematkan di OASE-nya kita. Ini kita lakukan Itu ada perbedaannya. Yang ini, nah mungkin yang perlu Bapak Ibu lagi pahami adalah, nah mungkin terlalu besar videonya seperti itu. Nah ini yang kadang menjadi case, kita kan pingin tampilan course kita itu ya cantik lah misalnya seperti itu, tapi kok besar banget, tidak kelihatan menarik seperti itu. Kalau kita perhatikan course yang Bapak Ibu ikuti, tidak besar banget, misalnya course-nya tidak kelihatan menarik, besar banget. Kalau kita perhatikan misalnya Bapak Ibu ikuti, nah Bapak Ibu bisa atur gininya. Bapak Ibu bisa atur aspek rasionya di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke edit lagi, terus edit setting. Nah, ininya Bapak Ibu bisa atur, kembali ke menu tambahannya. Di sebelah sini Bapak Ibu harus mengatur ininya. Harus mengatur width dan height-nya. Tapi agar aspek rasionya tetap sama, jadi itu Bapak Ibu harus menguranginya dengan persen yang sama seperti itu. Misalnya sama-sama dikurangi berapa? Dikurangi 50% misalnya kan seperti itu. Sama-sama dikurangi setengahnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa ini. Misalnya jadi berapa itu? 483 misalnya, ini kita turunkan jadi 483. Terus ini 543 dibagi 2. Itu adalah 272 misalnya. 272 seperti itu, terus kita simpan. Nah, dia akan berbentuk seperti itu. Jadi aspek rasionya tetap, ininya mengecil dia jadinya. Videonya mengecil. Jadi itu yang Bapak Ibu bisa lakukan. Karena sebisanya dari atas ke bawah ukuran videonya Bapak Ibu itu dibuat sama. Jadi enak jadinya kelihatan course-nya Bapak Ibu. Kalau terlalu besar nggak enak, kalau terlalu kecil nggak enak. Bapak Ibu cari gininya, cari ukuran yang pas seperti itu. Yang lain video sudah, teks sudah, Bapak Ibu bisa menambahkan oh maaf ini ternyata ada di samping, ini ada di kanan. Bapak Ibu bisa edit ini. Tidak enak kelihatannya Bapak Ibu ya. Seharusnya videonya ada di bawah tulisannya kan seperti itu. Kalau dirasa kurang enak, Bapak Ibu tinggal dan ternyata ini juga letaknya bukan di topik 1 ya, karena tadi salah menempatkan. Kalau seperti ini, Bapak Ibu tinggal drag and drop saja. Ini ternyata bukan di sini tempatnya, tapi ingin menempatkan ada di topik 1 kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal tarik aja dari sini. Ini sudah ada tanda panah 4 ini. Bapak Ibu tinggal tarik sajalah. Tarik ke bawah, lepas. Nah, pindah dia ke sana gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan itu. Posisinya nggak pas seperti itu, Bapak Ibu tinggal pindahkan saja menggunakan tanda panah ini. Oh, ternyata tulisannya nggak bagus nih, edit saja lagi. Tapi pastikan mengeditnya adalah di sebelah kanan yang mau diedit seperti itu. Misalnya ini. Saya ingin mengedit video, berarti saya bawa mouse-nya ke kanan. Nah, ngeditnya di sini gitu, biar nggak salah tempat ngedit. Yang penting di sebelah kanannya. Edit setting. Terus, nah ternyata memang dari awal di sini, berarti apakah kita boleh klik enter? Ya, tinggal klik enter saja, yang tadi itu. Setelah itu tinggal di save and return to course. Nah, posisinya jadi lebih bagus seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu ingat selalu masih bisa mengedit dan masih bisa memindahkan ini, masih bisa memindahkan tempatnya. Kita ingin menambah yang lain misalnya, menambahi file, kita tambahkan di sini, add activity or resource, misalnya, file itu berbentuk apa? Resource ya, berarti ada di resource dia. Jadi dia berbentuk file. Saya kira file ini yang paling banyak nanti mungkin ada di masing-masing course, karena Bapak Ibu pasti punya PPT, Bapak Ibu pasti punya PDF, itu yang bisa Bapak Ibu langsung Bapak Ibu sebarkan ke mahasiswa. Meskipun sebenarnya tidak begitu disarankan langsung mempergunakan file PDF, kalau bisa mungkin diolah dulu
atau dijadikan PPT, terus PPT-nya Bapak Ibu rekam suaranya Bapak Ibu di sana sehingga ada suara-suara menjelaskan, tapi itu ada di next level lah. Yang penting sekarang Bapak Ibu familiar dulu dengan gininya, dengan apa namanya, dengan LMS-nya. Ketika kita menambahkan file, pasti dimintai untuk memberikan nama. Itu misalnya materi 1. Nah, disarankan selalu Bapak Ibu mengisi deskripsinya di sini. Mengisi deskripsi singkat, file ini berisi penjelasan tentang blended learning misalnya. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu tidak disarankan hanya nyemplung-nyemplung file gitu. Jadi diberikan deskripsi dulu sedikit biar mahasiswanya ada gambaran. Oh, ini file tentang apa, seperti itu. Cara pertama meletakkan file sebenarnya bisa langsung di drag and drop seperti contoh di video yang kemarin. Kalau Bapak Ibu tidak suka mempergunakan drag and drop, Bapak Ibu tinggal lakukan dari sini aja. Agak panjang sih ininya. Diklik ini, terus upload file, terus klik telusuri, terus tinggal dicari filenya. Misalnya filenya apa? Ya, ini misalnya filenya seperti itu. Terus tinggal kita upload. Ada filenya di sini. Seperti itu. Terus bisa save and return to course. Sesederhana itu saja Bapak Ibu. Nah, kadang kita punya file lebih dari satu. Tapi jenisnya sama seperti itu. Pak, boleh sih mempergunakan file berkali-kali, tapi dia akan berderet ke bawah jadinya di sini. boleh tanya Pak ya? Halo, Bapak, bagi yang bertanya mohon disampaikan di chat dulu biar karena waktu terbatas biar komentarnya selesai dulu. Ya, terus itu adalah yang lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, filenya dengan jenis yang sama Bapak Ibu, kembali ke Add Activity or Resource, selalu ini Bapak Ibu selalu ingat. Tombol Add Activity or Resource, tombol Turn Editing On. Selalu ini. Turn Editing On, Add Activity or Resource. Ingin menambahkan materi, Add Activity or Resource dulu. Ingin menambahkan file, Add Activity or Resource dulu. Selalu seperti itu. Misalnya saya ingin menambahkan beberapa file menjadi satu, saya Add Activity or Resource. Yang saya pilih adalah folder. Saya klik Add. Sama kayak yang tadi, materi 1 sampai dengan materi 4 itu misalnya, karena ada 4 materi. Deskripsinya ditulis di sini. Nah, terus filenya sama kayak tadi, kita tinggal klik. Kalau Bapak di sini sering membingungkan, Bapak Ibu klik ini, terus upload file, terus telusuri. Nah, tinggal ditambahin file-filenya 1, 2, 1. Ya, kita tambahkan di sini, upload, terus kita tambahkan lagi, terus buka, terus upload. Nah, ada 2, kita tambahkan lagi misalnya, terus upload lagi, upload, akan ada beberapa file di sini menjadi 1. Kita save and return to course, dia akan masuk di dalam satu folder. Terus mahasiswanya tinggal klik ke dalamnya, akan muncul isi dari folder-folder itu, seperti itu. Ini tergantung stylenya Bapak Ibu saja. Saya kira itu apa lagi? Ya, mungkin ada link website Bapak Ibu. Link website Bapak Ibu bisa tambahkan. Misalnya di mana dapat materi apa tentang webometrik misalnya. Nah, ini contoh saja sih. Di sini, terus Bapak Ibu ingin menyematkan ini, Bapak Ibu tinggal copy, terus Bapak Ibu link websitenya dapat, terus Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam, kita tambahkan mempergunakan fitur URL. Tinggal di add. Nah, Bapak Ibu masukkan di sini namanya. Terus eksternal URL-nya Bapak Ibu paste di sini.
Bapak Ibu isi deskripsi seperti biasa. Nah, appearance-nya Bapak Ibu bisa atur. Kalau ngomongin link website, Bapak Ibu atur appearance-nya. Ada pilihan di sini, automatic, embed, atau open gitu. Kalau automatic akan langsung membuka ke link-nya. Kalau embed itu mirip kayak tadi, akan tetap dijalankan di sini seperti itu. Tetap dijalankan di OASE-nya. Tergantung Bapak Ibu stylenya. Ada banyak pilihan di sini. Misalnya embed, kita save and return to course. Nah, kalau embed ini ketika kita klik, nanti dia akan tetap ada di OASE sini untuk dilihat. Tidak pindah ke tidak pindah ke websitenya. Seperti itu. Tapi kadang-kadang ada beberapa website yang tidak bisa di embed seperti itu. Jadi Bapak Ibu sesuaikan saja. Kalau memang tidak bisa seperti ini, Bapak Ibu setting lagi. Settingnya Bapak Ibu seperti yang tadi lagi, di sebelah kanannya dicari edit setting. Kalau embednya tidak berhasil, berarti Bapak Ibu tinggal ubah dia menjadi appearance-nya adalah yang otomatis saja, seperti itu. Habis itu save and return to course. Itu beberapa materinya, Bapak Ibu. Tentu saja Bapak Ibu harus menambahi deskripsi mata kuliahnya di sini, seperti yang di materi kemarin. Hal penting lainnya adalah, anggap saja Bapak Ibu baru berisi satu topik nih. Mahasiswa sudah masuk ke dalam seperti itu. Ya, Bapak Ibu bisa hide saja yang belum ada gininya, yang belum ada kontennya. Ya triknya seperti itu. Atau bisa dihapus, tidak masalah. Jadi ini Bapak Ibu bisa hapus, tidak masalah. Delete topik karena masih kosong. Terus nanti Bapak Ibu juga boleh hapus ini. Delete topik boleh. Kalau Bapak Ibu ingin menambah, kalau Bapak Ibu hanya ingin sekedar hide, edit, hide topik. Seperti itu. Ada satu trik sebenarnya. Kadang-kadang ketika kita ngajar, kita kan pingin tahu mahasiswanya melihatnya kayak gimana ya materi yang saya taruh kan seperti itu. Nah, OASE menyediakan fitur Bapak Ibu berubah menjadi student seperti itu. Nah, ini kan tampilan kita sebagai dosen. Bapak Ibu bisa masuk ke tampilannya menjadi student. Bapak Ibu ke atas. Setelah itu klik namanya Bapak Ibu. Nama tapi NIP ya, karena standarnya gitu NIP. Nah, di sini akan ada switch role to. Switch role to di sini Bapak Ibu bisa memilih switch role to student seperti itu. Switch role to student, Bapak Ibu bisa klik itu. Sekarang Bapak Ibu ada di tampilan menjadi student. Inilah yang mahasiswanya Bapak Ibu lihat nanti seperti itu. Karena di student sudah tidak ada yang namanya turn editing on di sini. Turn editing on hanya milik manajer seperti itu. Sini bisa hilang dia. Inilah yang Bapak Ibu lihat. Ini kami sarankan Bapak Ibu sering-sering melakukan ini. Begitu nambahi sebuah konten, coba lihat dari sisi student gitu untuk memastikan kebenarannya kontennya sudah jalan apa tidak. Kalau dia ngelihat materinya sudah bisa diakses apa tidak, seperti itu. Untuk kembali menjadi manajer, Bapak Ibu tinggal klik saja namanya Bapak Ibu, NIP-nya Bapak Ibu, terus klik di sini adalah return to my normal role. Kembali sekarang Bapak Ibu ada di mode editing ya Bapak Ibu. Aduh bingung nih sudah di mana ya saya gitu kan bingung. Nah kalau bingung selalu ingat di atas ini ada pad-nya. Bapak Ibu sekarang ternyata ada di topik 1 perkenalan materi 1 sampai 4. Kalau ingin kembali ke course awalnya klik saja nama course-nya ini. Akan kembali ke tampilan depan course seperti ini, seperti itu.
itu beberapa hal detail di awal yang Bapak Ibu perlu pahami. Jadi selalu ingat ada tombol turn editing on. Saya ingin menambahi materi, tapi kok tidak muncul ya add activity or resource-nya seperti itu. Selalu ingat di awal Bapak Ibu tidak ada pada menu editing. Menu editing baru ada ketika Bapak Ibu klik turn editing on-nya ini. Seperti itu. Di mana saya nambahin materi? Di add activity or resource. Add activity or resource selalu seperti itu. Nah, terus apalagi yang bisa kita lakukan sebagai dosen di sini? Saya kira penambahan materi adalah sudah seperti tadi. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu memerlukan side yang tadi itu, side view-nya tadi. Ketika pada mode turn editing on, ketika off, itu akan muncul yang di kanan ini. Bapak Ibu kan memerlukan sidebar kadang-kadang. Sidebar. Nah, ketika pada mode turn editing off, atau Bapak Ibu sedang pada mode editing, sidebar-nya hilang seperti itu. Nah, sidebar-nya itu dia lari ke bawah dia. Di sini dia sidebar-nya. Ya, tidak membingungkan seperti itu. Kadang-kadang bingung nyari kemana. Ini kebetulan course-nya masih sedikit. Tapi ketika nanti course-nya sudah banyak, ketika yang kita cari loncat ke bawah, itu sering ini meningkatkan stress level kita. Jadi pinginnya santai ber-e-learning, kadang-kadang gini stress levelnya meningkat seperti itu. Itulah kenapa Bapak Ibu perlu memahami dulu lingkungan kerjanya seperti itu. Seperti itu, Bu Desa Nila, saya kira secara umum itu sih yang perlu Bapak Ibu pahami, mulai dari apa itu learning management system, terus learning management system OASE itu bagaimana, terus bagaimana mendaftarkan mata kuliah di SIMA, terus bagaimana memahami lingkungannya. Mungkin kita lanjutkan ke diskusi saja Bu Desa Nila, karena semua yang tadi itu juga sudah ada di materi yang kemarin kita share dalam bentuk video. Saya kembalikan ke Bu Desa Nila. Berikutnya saya akan share link untuk peserta yang ikut di live streaming YouTube. Mohon bersabar Bapak Ibu. Sudah Bu Desa Nila? Sudah ada proses. Nih, sambil menunggu, demikian sebenarnya Bapak Ibu di awal. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah kontennya. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan berbagai macam konten ke dalam course-nya Bapak Ibu. Kalau video YouTube, saya kira ada banyak video yang bisa mensupport pembelajaran kita. Itu saya kira video YouTube kalau kita share, kita tonton, tidak masalah lah, itu tidak melanggar copyright biasanya. Nah, ini Bu Desa Nila sudah share konten. Ya, dipersilahkan kepada peserta yang ikut via live streaming YouTube untuk mengisi form MONEF dan untuk mendapatkan sertifikat. Mungkin kita lanjut sambil saya share ini, mungkin lanjut ke pertanyaan Pak Oke ya. Ya, silakan Bu Desa. Oh, yang tadi pertama itu apa ya? Saya yang dari chat dulu ya Pak Oke.
Ya, silakan. Oke. Ini dari Pak Suwaryo dari MIPA Kimia menanyakan tentang kalau kita dalam mata kuliah tertentu hanya sebagai anggota tim teaching, bisakah mendaftarkan mata kuliah tersebut di OASE? Itu. Kemudian pertanyaan dari Bu Istri Kusuma Dewi tentang bagaimana perbedaan kewenangan teacher dan manajer. Kemudian ini mengenai apakah dari Bu Satya Kumara, apakah peserta PJJ mempunyai fasilitas untuk mengelola kelas dummy selama training? Sekian. Oke, Bu Desa. Yang niki yang terkait juga Pak Putra, Pak Oke, dari Pak Arta Putra. Apa yang harus dilakukan bila tidak semua tim teaching mengajar menggunakan OASE? Nah, Nika Dumun, ya dipersilakan Pak. Terima kasih Bu Desa. Yang tadi adalah tentang tim teaching. Biasanya kan ada koordinator mata kuliah dan ada anggotanya seperti itu. Memang kita set di sistem yang bisa mendaftarkan mata kuliahnya adalah koordinator mata kuliahnya. Secara logika memang koordinator mata kuliah memiliki hierarki yang lebih lah daripada anggotanya. Cuman kadang ada case memang koordinator mata kuliahnya, Ampure mungkin agak kurang, bisa dibilang kurang tertarik atau memang belum mempergunakan online learning, justru yang anggota dosennya lah yang lebih bersemangat seperti itu. Nah, tentu kami tidak bisa langsung sih, kalau kami sih bisa saja dari admin untuk membuatkan course, tapi kami selalu arahkan, silahkan diskusikan dulu dengan koordinator mata kuliahnya, karena hierarkinya seperti itu. Mungkin itu terkait juga dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dalam satu tim teaching itu ada yang mempergunakan, ada yang tidak, kan seperti itu. Nah, sebenarnya itu tergantung pembagiannya saja. Kalau kita dengan tim teaching, mungkin kan ada pembagian apakah per pertemuan atau per materi, kan seperti itu. Jadi kita mungkin fokus ke bagian kita saja. Ke bagian kita saja misalnya di e-learning kan atau di OASE kan. Misalnya kita berdua, tim teaching kedua mengajar paruh waktu berikutnya. Kita mengajar 7 pertemuan pertama misalnya. Ya sudah, tidak apa-apa, kita fokus ke kita saja. Berikutnya ya tinggal disepakati saja apakah nilainya akan direkap di luar atau akan direkap di dalam. Jadi mahasiswa juga istilahnya bisa fleksibel. Jadi tidak harus sih semua kegiatan itu dilaksanakan di OASE. Bisa saja ada kegiatan yang dilaksanakan offline seperti itu. Tapi nilainya bisa direkap di OASE jadi satu seperti itu. Mungkin itu sih yang sederhananya, tidak harus semua dilaksanakan di OASE. Kalau ada teman yang memang tim teaching, dia mengajar misalnya 3-5 pertemuan, terus dia tidak mempergunakan PJJ, ya sebenarnya tidak apa-apa juga. Mahasiswa nanti tinggal mengikuti saja kegiatan dosen yang tidak ber-PJJ itu, di akhir kan ada masalah nilai. Nah, masalah nilainya tinggal disepakati berdua saja. Kalau nilainya direkap di OASE, tinggal minta ke dosennya itu. Nah, tapi kita harus tetap memasukkan satu-satu jadinya di OASE. Kalau tidak direkap di OASE, silahkan mungkin direkap di luar. Jadi sebenarnya fleksibel sekali. Tidak ada keharusan dan juga tidak ada tekanan juga untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan seperti itu. Tadi apa lagi Bu Desa? Fasilitas dummy-nya Pak Oke. Iya. Nah, di awal kita dengan panitia membuka pendaftaran Bapak Ibu, agar Bapak Ibu mengisikan nama mata kuliah di di pendaftarannya itu. Nah, ternyata tidak semua memberikan nama mata kuliahnya seperti itu. Dan kita tidak bisa mengecek juga apakah mata kuliah itu adalah mata kuliah semester depan atau semester genap atau semester ganjil seperti itu. Akhirnya kami mengambil keputusan bahwa nama mata kuliahnya itu kita buat dengan nama mata kuliah web series PJJ 2020 nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu.
Nah, Bapak Ibu bisa mengubah namanya seperti yang caranya tadi. Itu Bapak Ibu akan isikan materi-materi sepanjang Bapak Ibu mengikuti webinarnya ini. Nanti ketika sudah datang semester baru 2020-2021 dan Bapak Ibu sudah di-assign mengajar sebuah mata kuliah, ternyata mata kuliah itu adalah sama dengan yang Bapak Ibu kelola di mata kuliah dummy ini, Bapak Ibu tinggal mengimport saja ya ke mata kuliah yang sebenarnya seperti itu. Jadi memang karena terintegrasi dengan SIMAK, di SIMAK Bapak Ibu kan belum di-assign ngajar nih, itu ceritanya. Jadi kita belum bisa memunculkan mata kuliah semester ganjil 2020-2021. Jadi kita terpaksa pakai mata kuliah dummy dulu. Nanti kalau ini memang sudah dipergunakan tinggal diimpor saja. Nah, mata kuliah dummy ini nanti ya beberapa bulan dari sekarang akan kita hapus juga. Agar data kita tentang pembelajaran itu istilahnya pure, tidak ada data-data apa ya, data-data yang kurang baik kayak puntung rokok lah ceritanya, kayak apa namanya, kayak dummy-dummy gitu bisa kita hapus nanti. Gitu Bu Desa penjelasannya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nggih, Pak Oke. Halo. Ya, silakan Bu Desa. Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya juga terkait, sudah terjawab tadi sebagian, yaitu dari Ibu Nimade Swanendri mengenai apakah mata kuliah itu bisa diimport, mata kuliah sama namun punya kelas yang terpisah pada semester yang berjalan. Kemudian apakah mata kuliah itu bisa dipersiapkan misalnya sekarang, kemudian untuk dipakai pada semester berikutnya. Kemudian ini pertanyaan ada lagi, mata kuliah dummy itu sudah dialokasikan satu mahasiswa. Itu maksudnya adalah bukan mahasiswanya di sana, Bu, tapi untuk peserta dialokasikan satu mata kuliah. Kemudian selama pelatihan dummy ini, apakah ada di sistem review dari student, sehingga ketika mata kuliah itu selesai, apakah ada option untuk preview dari sisi student. Kemudian apakah mata kuliah yang ada di sini bisa dikonvert ke mata kuliah real? Itu sepertinya sudah terjawab. Mungkin dijelaskan ulang lagi Pak Oke. Oke, Bu Desa, terima kasih. Jadi ya sebenarnya mungkin karena istilah dummy saja sih yang kurang sesuai dipakai sebenarnya. Jadi sebenarnya mata kuliah yang Bapak Ibu sekarang dapatkan itu hanya berubah namanya saja sih sebenarnya. Nah, itu bisa dijadikan mata kuliah yang nama mata kuliahnya Bapak Ibu bisa apa namanya, bisa rubah lagi sesuai dengan nama mata kuliahnya Bapak Ibu. Saya kira memang pemilihan diksi dummy-nya itu saya kira memang kurang cocok sih dipakai. Nah, terus kalau yang tadi melihat dari sisi student, itu yang memang sering-sering pingin kita harapkan Bapak Ibu untuk melakukannya. Karena biar tidak duluan mahasiswa lihat kesalahannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa switch role to student untuk melihat sudah benar nggak sih gitu. Kadang-kadang kalau kita nambahin kuis itu sudah benar nggak kebuka jam berapa, tanggal berapa gitu. Ketika kita switch role to student, kita baru bisa ngelihat gitu. Karena kalau kita dari sisi manajer, itu gini aja, benar-benar semua jadinya. Kalau sudah pindah ke student, baru kita bisa ngelihat sebenarnya, oh settingan waktunya salah nih, oh ternyata soalnya belum masuk nih, seperti itu. Seperti itu gininya. Itu dia Bu Nesa. Pak Oke, maaf, mohon izin bisa mengelaborasi. Terima kasih Pak jawabannya. Nah, kalau kita pas preview dari sisi student itu, kalau sedang kita posisi hide misalnya, baik konten maupun quiz gitu, tetap bisa dilihat atau tidak? Karena kita posisi student. Kalau kita posisi student, apa yang kita hide itu kontennya tidak terlihat, tapi tulisan hide-nya ada seperti itu. Topiknya. Tulisan hide-nya ada. Oke. Hide-nya ada. Jadi memang berarti persis seperti student ya Pak ya?
Persis seperti student. Persis student. Oke. Ya, student. Nah, niki mohon yang Laris Bu Swanendri. pertanyaan saya ini Pak. Maaf, nggak tahu itu noise-nya dari mana. Halo Pak. Yes. Begini. Pertanyaan saya nomor 1 itu terkadang kan seperti Bapak jelaskan mengenai sifat mata kuliahnya ada yang tunggal dan ada yang paralel. Nah, terkadang ada kebetulan dijalankan paralel karena ada perbedaan tim teaching seperti itu. Contoh saja misalnya di reguler dan di kelas paralel. Kemudian tapi kita mau mengimport ada bagian dari mata kuliah yang sama yang sedang berjalan pada semester itu. Bisa itu Pak? Karena yang kalau penjelasan Bapak tadi dan juga di video itu kan cenderung yang dijelaskan bahwa diimport dari yang sudah berjalan pada semester sebelumnya. Kalau yang sama-sama sedang berjalan, bisakah? Nggih, terima kasih Bu Swanendri. Ini pertanyaannya bagus dan teknis sekali. Jadi kalau mata kuliah itu kita sendiri yang mengajar menjadi manajer, itu bisa langsung diimpor. Dan diimpor sebagian atau seluruhnya seperti itu. Seperti yang saya contohkan tadi, saya coba share konten lagi ya Bu Desa Nila ya. Saya hilangkan dulu share-nya Bu Desa Nila. Saya close. Ya, boleh di-close. Jadi, yang import yang tadi itu bisa sebagian dan seluruhnya. Bisa kita pilih-pilih saja yang mana mau diimpor. Tapi import itu bisa dilakukan hanya untuk mata kuliah yang kita ampu saja. Mata kuliah yang istilahnya kita ampu. Udah Bu? Di kedua mata kuliah itu kita menjadi manajer keduanya gitu kan Pak ya? Di keduanya menjadi manajer. Oke. Nah, ini dulu Bu. Mana nih? Bu Desa udah close gininya? Saya nggak bisa ya. Yang tadi saya ini tuh gini maksudnya Pak, yang satu mahasiswa waktu Bapak jelaskan di slide bahwa kita dialokasikan satu mahasiswa itu memang ada di mata kuliah kita yang web series ini atau memang tidak gitu? Karena di saya enggak ada, tapi di preview Bapak tadi waktu di tayangan ada satu mahasiswa begitu. Itu yang ingin saya klarifikasi, tanyakan. Yang mohon bertanya dulu yang sedang sharing screen Bu Desa apa Tiang ih? Saya Pak. Oh iya. Nggih. Ya udah. Yang impor tadi itu bisa Bu, tinggal dihilangkan saja centang-centangnya nanti yang mana mau diimpor seperti itu. Biasanya di satu course itu kan ada banyak topik, ada banyak activity. Misalnya hanya ingin mengimpor satu bagian saja. Jadi yang lain dihilangkan centangnya, hanya bagian itu saja diimpor, itu saja nanti yang akan pindah ke course tujuannya. Jangan ragu melakukan itu, tidak akan merusak apa-apa. Jadi misalnya saya punya kuis nih di mata kuliah A, saya ingin pindahkan kuisnya saja ke mata kuliah B. Nah, saya tinggal di mata kuliah B, saya tinggal import, saya cari mata kuliah A, terus saya klik next, nanti next, tinggal dihilangkan yang lain, saya hanya centangi yang kuisnya saja. Itu pasti sudah akan pindah kuisnya saja. Tapi kalau mata kuliah A itu bukan ibu yang mengampu, tapi temannya ibu misalnya, itu tidak bisa langsung diimpor, tapi yang dipakai adalah backup dan restore seperti itu. Dari mata kuliah A di backup dulu, di mata kuliah B nanti di restore filenya seperti itu. Prosesnya sama aja. Maaf Pak Oke. Tinggal dicentang-centangi saja. Maaf Pak Oke. Maksudnya Bapak mengampu itu koordinator apa juga statusnya manajer Pak? Manajer. Manajer ya, berarti kalau kita tim teaching kemudian sudah di-set statusnya manajer kan boleh-boleh saja berarti bisa langsung kan? Bisa langsung. Ya. Okay. Itu bisa pakai import. Case yang kedua ketika kita tidak mengajar itu, misalnya teman punya kan seperti itu. Ya, kalau teman punya bisa di backup dulu, tapi nanti di restore gitu. Ada dua ini sebenarnya, ada dua menu sebenarnya, ada restore dan import.
Pak Oka, saya kayaknya bermasalah opsi close-nya nggak kelihatan. Di atas Bu Desa. Oke, Nggih. Bagian atas ya, saya bagian atas. Ya, oke. sudah ke saya sekarang ya. Ya, silakan Pak. Nah, berarti import ini dipergunakan untuk yang kita sama-sama course-nya sama-sama ada di kita. Terus yang restore ini itu dipergunakan untuk kita merestore dari course teman lain, tapi dia harus membackup-nya terlebih dahulu gitu. Backup-nya hanya perlu di teman itu melakukan backup, kita restore di sini. Sama kayak kita memiliki course tidak di OASE misalnya, tapi di e-learning seperti itu. Di e-learning-nya harus di backup terlebih dahulu, di OASE-nya di restore seperti itu. Saya kira clear nih Bapak Ibu, Bu Swanendri. Nah, yang tentang partisipan, ya memang kita alokasikan satu student satu mahasiswa, karena memang sistemnya seperti itu. Satu kelas itu satu kelas itu dianggap kelas kalau sudah ada mahasiswa satu, seperti itu sebenarnya. Jadi meskipun mata kuliah dami tetap melakukan itu seperti itu. Itu belum ada muncul Pak. Saya sudah coba lihat di mata kuliah yang ini. Tadi waktu Bapak tayang itu Bapak bilang baru saya, kok di saya enggak ada, saya cek barusan tadi tetap juga belum muncul, apa memang belum atau bagaimana? Itu adalah case yang sering terjadi. Tadi saya sempat menjelaskan juga. Secara sistem seharusnya mahasiswa, tim teaching, mata kuliah itu dibuatkan oleh sistem. Tapi mahasiswa itu masuk ke sistem kalau dia sudah pernah mengakses OASE. Ketika dia belum pernah sama sekali mengakses OASE, usernya belum dibuatkan oleh sistem, seperti itu. Nah, terus karena tadi saya contohkan kita punya list peserta, ketika peserta yang ada di list kita tidak ada di OASE, cara paling sederhana adalah sebenarnya mengontak mahasiswanya. Kok belum masuk ke mata kuliah sih, gituin. Oh ya Bu, saya belum login ke OASE. Bisa jadi gitu kan muncul jawabannya. Oke, login terlebih dahulu, nanti pasti masuk. Tapi ketika dia sudah login, ternyata dia belum juga masuk, lakukan solusi yang kayak tadi saya sempat jelaskan. Masukkan dia secara manual seperti itu. Jadi kemungkinan pertama adalah mahasiswa yang di-assign ke Ibu itu belum pernah mengakses OASE gitu Bu. Ya, maaf Pak, maaf ini saya jadi menyita banyak waktu, tapi satu saja lagi. Itu terjadi semester kemarin Pak, memang baru mencoba gitu ya. Ada mahasiswa yang tidak berhasil masuk, saya add juga manual, tidak bisa. Akhirnya saya kasih dia enroll manual, ada 4 orang, 3 orang berhasil masuk, yang satu ini tetap menyatakan tidak bisa masuk dengan enroll manual gitu. Nah, kalau seperti itu apa kita harus lapor ke USDI atau seperti apa gitu, Pak? Artinya Ibu sudah melakukan enroll yang tadi itu, Bu ya? Ya, saya sudah add sendiri, tidak berhasil 4 mahasiswa ini. Sampai kemudian saya buatkan dia untuk self enrollment, biar dia dengan password dan lain sebagainya. 3 orang berhasil masuk, yang 1 orang ada tetap tidak bisa. Jadi seperti itu. Gitu. Karena kemarin kan boleh dibilang agak mendadak ini segala macam. Akhirnya mahasiswa ini jadinya kita treatment di luar OASE, jadinya tidak bersama teman. Karena dia juga tetap bilang enggak bisa masuk gitu loh Pak. Kita juga tidak bisa mengkonfirmasi, jadi ya supaya dia tidak tercecer, begitu kemarin polisinya gitu. Nah, kalau ada case seperti itu, biasanya kita lakukan langkah pamungkas. Biasanya Bu, kita minta kita minta akun dan passwordnya dia. Jadi kita coba sendiri, karena yang namanya report kita tidak pingin zuzon ya Ibu ya istilahnya. Jadi kadang-kadang mahasiswa selalu punya artinya mungkin, nah kita nggak pingin berburuk sangka sih, tapi kita coba minta gininya ke dia. Minta username dan passwordnya, kita coba kita coba beraksi menjadi dia gitu dari browser yang lain misalnya. Jadi misalnya Ibu sekarang aksesnya pakai Firefox, coba akses pakai Chrome biar bisa sama-sama login pakai mahasiswa itu. Kira-kira dari mana sih gininya errornya, seperti itu sih kalau saya yang biasa lakukan.
Nah, ujung Oh, ya. akhirnya kalau memang sampai ke USDI, kita memang mempergunakan akunnya mahasiswa untuk kita coba sendiri sih, Bu, langkah-langkah terakhirnya. Tapi Baik. biasanya kalau teman-teman mendapatkan laporan dari mahasiswa, teman-teman harus selalu ingat, yaitu the power of screenshot. Jadi apa-apa laporan mahasiswa itu sebisanya dia itu menambahi screenshot biar kita ada gambaran errornya di mana. Kadang-kadang mahasiswa bilang tidak bisa login, tidak bisa mengakses. Nah, kalau hanya sebatas itu saja kan susah jadinya. Biasanya disupport dengan screenshot. Kalau dengan screenshot nggak berhasil, lanjut lagi ke tingkat berikutnya adalah dengan meminta username dan passwordnya. Begitu kita bisa mempergunakan username dan passwordnya, biasanya sampai di sana masalahnya sudah bisa diatasi gitu, Bu. Baik, terima kasih Pak tipsnya. Oke. Niki, karena waktu sudah hampir habis dan mungkin beberapa pertanyaan dari peserta, mungkin 3 pertanyaan Bapak Ibu, ini waktunya sudah molor. Dan Bu, satu Bu lagi Desa. pertanyaan bagus ya. Ini waktunya Boleh sudah nggak? Oke. Boleh saya minta 1 menit menunjukkan ini infografik OASE semester genap kemarin. Oh, yes, Pak Oke. Satu lagi pertanyaan dari Pak Arya Tanaya. Iya, silahkan Pak Prof. Jika beliau ada diktat PDF full, punya satu topik, apa bisa diupload sekali saja atau tidak pada setiap topik? Ini kalau saya menyarankan beliau untuk memakai reference di jenis resource-nya adalah reference. Mungkin Pak Oke bisa menjelaskan. Kemudian mungkin akan diberikan kesempatan untuk 1-2 orang lagi karena waktu sudah habis, Bapak Ibu, untuk bertanya biar semua terwakili peserta bagi yang bertanya. Dipersilakan Pak Oke. Berarti tadi ada 1 file besar seperti itu Bu Desa Nila ya? Oke, PDF. Nggih, 1 PDF besar. Memang sih kita yang isu pertama adalah terkendala dengan terkendala dengan ukuran biasanya. Kalau sekali upload itu adalah maksimal 10 mega. Nah, selain dengan ukuran, biasanya kita terkendala dengan strategi mengajar gitu. Kadang-kadang kita minggu pertama hanya ingin mengeluarkan topik 1 dulu, terus nanti mengeluarkan topik kedua seperti itu. Kalau strateginya seperti itu, berarti memang harus kita pecah-pecah dulu gininya, PDF-nya itu kita masukkan dia menjadi materi di per minggunya. Tergantung strategi saja sebenarnya Niki, Pak Prof Arya. Jadi kalau memang kita ingin mahasiswanya mendapatkan materi itu langsung di awal, bisa di-upload 1 file, tapi ukurannya belum tentu bisa mencapai pas untuk ukuran OASE. Kalau memang ingin seperti itu ukurannya besar, kita sarankan di-upload saja mungkin di luar, di Google Drive, linknya ditaruh di OASE seperti itu. Oh, oke. Biasanya kan gini, kalau kita kan membuat diktat sekalian kan, diktat itu mencakup seluruhnya. Kalau di PDF kan rasanya enggak terlalu besar juga. Ya kalau terlalu besar bisa di WA aja mereka juga biasanya nggih. Nggih, bisa seperti Nike, tapi kalau memang memungkinkan, tetap mempergunakan OASE untuk interaksi, file dan lain sebagainya sehingga lebih terrecord ya. Kalaupun besar, kami sih lebih menyarankan meletakkannya di Google Drive, di filenya itu mungkin bisa diisi link ke UNUD ACID misalnya, secara tidak langsung kita akan berkontribusi ke webometrik jadinya seperti itu. Oh, okay. Atau seperti tadi dipecah-pecah aja nggih, per babnya, per topiknya bisa nggih. Ya, bisa di-split filenya kan mudah dia. Bisa di-split, mungkin nanti dilengkapi dengan asesmen per filenya. Jadi distrategikan langsung digabung dengan Kenten, digabung dengan digabung dengan asesmennya bisa seperti ini. Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Bu Desa. Dipersilakan Pak Oke. Jadi teman-teman, saya minta waktunya 1 menit tadi. OASE seperti yang kita ketahui adalah untuk pembelajaran. Jadi di back end kami memantau terus OASE, penggunaan OASE sehingga kita memiliki data yang cukup dan data yang lumayan kuat untuk apa? Untuk meningkatkan infrastrukturnya. Bisa dilihat di sini sebenarnya OASE itu baru dipakai di awal Januari. Di awal Januari itu di sini kelihatan adalah kalau sampai sekarang di semester kemarin ada 1.400-an
1.400-an course yang dijalankan di OASE. Meningkat tajamnya itu terjadi di bulan Maret. Jadi di bulan Januari itu perkuliahan belum dimulai, sudah ada yang membuka course. Di bulan Februari ketika sudah memulai tahun ajaran baru itu bertambah 242 course. Nah, di bulan Maret ini pasti disebabkan oleh pandemi, di sini meningkat tajam, ada 650-an course baru yang dibuat di OASE. Dan seterusnya sampai akhir semester itu ada 1.400-an course yang dijalankan. Terus kalau sebaran per fakultasnya, kita juga punya datanya. Jadi ini sebaran per fakultas course yang dijalankan di OASE. Ada FIB, FK yang paling tinggi ternyata masih FT, 335 course. Dan FMIPA, 209 course. Ini adalah sebaran course-course yang dijalankan di OASE semester lalu. Dari total 1.410 course. Kita juga bisa memantau dosen yang mempergunakan. Total dosen yang mempergunakan OASE sampai semester kemarin itu adalah 583. Mahasiswa totalnya ada 9.728. Sebaran terbanyak mahasiswanya masih di FT dan di FK dan di FEB. Dosennya sudah ada yang tadi. Per hari kita juga bisa memantau sebenarnya traffic OASE. Kalau kita lihat di sini kita bisa lihat mungkin dari bulan tanggal 1 Mei sampai ke misalnya 13 Mei ini, kita akan lihat bahwa perharinya OASE itu diakses oleh sekitar 2.500-an user, kombinasi dari dosen dan mahasiswa di grafiknya ini. Jadi secara umum nah ini adalah contoh perharinya. Jadi akan naik dari hari ini adalah Senin, Selasa, Rabu pasti naik di sekitar 2.300-an. Menjelang akhir pekan dia akan turun. Terus di pertengahan pekan dia akan naik lagi, rata-rata sekitar 2.000 sampai 2.300-an mahasiswa mengakses OASE-nya seperti itu. Selalu seperti itu, pertengahan pekan naik, akhir pekan turun, tapi akhir pekan pun masih ada banyak sekali mahasiswa yang mempergunakan OASE-nya. Jadi ini menarik sekali. Semester depan masih full online seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi kami dari pengelola tentu akan berusaha lebih keras lagi untuk membuat OASE-nya bisa lebih tahan. Pastinya akan lebih banyak user yang mempergunakan OASE. Seperti itu Bu Desanila. Saya kembalikan lagi ke Bu Desanila. Ada beberapa pertanyaan dari YouTube. Apakah bisa diimport? Di sini Bapak Ibu perlu diingat bahwa OASE itu penamaan saja. Semua learning management sistemnya memakai Moodle. Jadi namanya kalau kita yang di UNUD ada e-learning.unud.ac.id, ada mock.unud.ac.id, dan ada OASE UNUD.ac.id. Jadi semua itu pakai basis Moodle sehingga import mata kuliah dari e-learning ke OASE bisa, dari OASE ke e-learning juga bisa, seperti itu. Mungkin begitu saja, waktu sudah lebih dari 5 menit. Mungkin Bapak Ibu nanti yang punya pertanyaan lain bisa disampaikan di WhatsApp grupnya untuk mendapatkan jawaban lebih jelas di sana. Kemudian tugas-tugas juga mohon, tugas yang sebelumnya pada topik sebelumnya agar bisa diselesaikan untuk bisa memperoleh capaian kompetensi. Mungkin sekian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Desanila. Terima kasih Bu Desa. Bapak Oke. Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Desa dan Pak Oke atas pencerahannya. Luar biasa. Kami harus banyak belajar ini. Masuk satu keluar lima. Senior saya belajar. Iya. Satu keluar 5 bagus. Manulanya belajar nih. Bang isi kuis itu tekniknya. Atur sistem. Isi kuis itu tekniknya sebelum baca dapat 50, setelah baca dapat 90. Berarti ya memang harus baca gitu. Terima kasih, matur suksema.
Di topik 3 juga ada 3 asesmen ya Bapak Ibu. Asesmen yang pertama itu adalah tugas. Tugasnya Bapak Ibu sudah mengerjakan kayaknya yang mendaftarkan course, terus akan ada kuis, dan yang ketiga itu adalah menambahi materi di course-nya Bapak Ibu seperti itu. Nanti kami coba lihat-lihat seperti ini nggak berani kita bilang memeriksa, kami coba lihat-lihat nanti bagaimana kira-kira course-nya Bapak Ibu seperti ini Ini baru awal Bapak Ibu, minggu depan materinya sudah lebih gini lagi, mungkin lebih menarik ya, karena sudah masuk ke assessment. Assessment itu akan lebih menarik karena ada tugas, ada kuis, ada forum, terus ada workshop dan lain sebagainya. Itu pasti akan jauh lebih menarik. Karena secara dasar maaf. Kalau bisa dibuatkan video seperti yang ketiga ini lebih bagus Pak Oke. Yang mana nih Bu? Kan yang sekarang ini sebelumnya kita sudah di-share videonya kan. Jadi kita sudah mengenal lah secara garis besar. Jadi berikutnya lebih mudah, tinggal yang lubang-lubang aja kita ikuti lebih baik. Nike sepertinya memang jenis materi nggih. Kalau jenis konten Nike kan bisa video, bisa PDF seperti Nike. Kalau PDF-nya sudah ada sebenarnya di panduan PJJ yang dikeluarkan oleh tim panduan. Jadi menurut kami tergantung stylenya teman-teman. Kadang ada yang suka ngelihat video, kadang ada yang lebih suka ngelihat PDF gitu. Nah kami cobalah gini. Kami coba memenuhi apa harapannya teman-teman gitu. Kalau PDF-nya sudah ada panduan nih lumayan banyak halamannya, sekitar 100 halaman lebih, Nike bisa dijadikan acuan juga gitu. Iya, terima kasih. Oke, sampai jumpa Pak Ibu minggu depan. Terima kasih Bu Sanila. Terima kasih semua.